Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم الكون الإيمان والإسلام من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم رب اختم لنا منك بالخيرات أجمعين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي جعل هذا اليوم عيدا للحجاج المبرورين المكبولين وللمؤمنين المخلصين المتقربين مخلصين له الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم في يومكم هذا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال الله تقوى منكم. صدق الله مولانا العظيم. Hadirin saudaraku jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, tak ada kata yang lebih pantas kita ucapkan selain dari kata syukur kepada Allah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, atas kudrah dan iradahnya Allah, atas ma'unahnya Allah, kita dapat menghadiri acara salat Idul Adha ini. Kita bersimpuh bersujud di hadapan Allah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas karunia, atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Kerana Allah berpesan kepada kita, fasalli li rabbika wanhar. Maka untuk mengungkapkan rasa syukur itu, salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku yang dirahmati Allah, pelaksanaan ibadah haji, pelaksanaan udhiyah
yang kita kenal dengan Idul Adha, dengan menyembelih hewan kurban. Keduanya tidak bisa terlepas dari tapak tilas kita kepada baginda Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarga dan putra beliau Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh ada uswah, qudwah, suri tauladan terbaik, panutan terbaik yang terdapat dalam dirinya Nabi Allah Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, lalu uswah apa yang disampaikan kepada kita? Pertama, tentang keteguhan iman beliau, tentang kemantapan tauhid beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang ketawakkalan beliau, tentang keikhlasan beliau, tentang kesalehan beliau, tentang kesabaran di dalam menjalankan ujian-ujian yang Allah berikan kepadanya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah doa yang beliau selalu munajatkan kepada Allah, Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah kota Mekah ini sebagai kota yang aman. Jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Kemudian beliau pun meminta kepada Allah, Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, ya Rabb, jadikan kami dan mereka anak keturunan kami orang-orang yang senang menegakkan salat. Jadikan ya Allah di dalam hati mereka condong untuk terus menegakkan salat, dan berikan mereka rizki dari buah-buahan agar mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Kemudian beliau menambahkan doanya, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Rabb, jadikan aku dan anak-anak keturunan aku, ya Allah, orang-orang yang selalu menegakkan salat, ya Allah. Inilah saudaraku yang dirahmati Allah, uswah hasanah di dalam kekuatan, kesungguhan iman yang diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan hidup beliau di mana Allah Subhanahu wa taala belum memberikan keturunan, dan inilah yang membuat gelisah Nabi Allah Ibrahim, karena belum ada estafet generasi yang akan meneruskan dakwah beliau. Dan ini pun menjadi uswah, qudwah bagi kita. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyatan ya'afa khafu 'alaihim falyattaqillah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya orang-orang yang beriman itu ada merasa khawatir, mereka takut
jika mereka meninggalkan di belakang mereka generasi-generasi yang lemah, baik lemah tauhid, lemah keilmuannya, lemah dalam hartanya. Ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Beliau merasa takut sehingga beliau selalu meminta kepada Allah di dalam doanya, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak yang saleh. Saudaraku yang dirahmati Allah, bagaimana Nabi Allah Ibrahim mencontohkan, beliau selalu meminta agar diberikan keturunan yang saleh. Saudaraku yang dirahmati Allah, maka ini menjadi pemikiran kita. Kebanyakan dari orang tua selalu bertanya kepada anaknya, dan itu menjadi khawatiran seorang ayah dan ibu. Yang selalu ditanyakan, ma ta'kuluna min ba'di. Wahai anakku, wahai ananda, kalau ayah sudah gak ada, mama gak ada, nanti kalian makan apa? Kalian kerja di mana? Kalian tinggal di mana? Tapi jarang sekali orang tua yang bertanya, ma ta'buduna min ba'di. Wahai anakku, kalau ayah sudah tiada nanti, apa yang kalian sembah? Inilah yang dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tentang keteguhan dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Uswah hasanah yang diajarkan oleh Ibrahim juga, bagaimana beliau mengajarkan tentang ketawakkalan dan kesabaran. Bertahun-tahun beliau meminta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Dengan ketawakkalannya, dengan keyakinannya, selalu meminta, tidak pernah berputus asa meminta kepada Allah. Inilah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah seperti Nabi Allah Ibrahim, dan kalian harus yakin bahwa setiap doa-doa kalian pasti akan dijawab oleh Allah. Wa anna Allah la yuqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin. Karena sesungguhnya Allah tidak akan pernah menerima doa seorang hamba ketika dia berdoa hatinya lalai, hatinya tidak hadir, dia tidak yakin dengan doa-doanya. Dengan ketawakkalannya dari doa yang dia minta kepada Allah, fabasyarnahu bi gulamin halim. Kemudian Allah menjawab doa itu, dan kami berikan kabar gembira dengan hadirnya seorang anak yang maha penyabar. Dialah Ismail alaihissalam. Sehingga Nabi Allah Ibrahim bertanya, Ya Allah, ya Rabb, mana mungkin aku bisa memiliki keturunan? Wasta'ala ra'si syaiban, sementara kepalaku sudah penuh dengan uban. Wa ra'ati akhir, dan istriku sudah menopang. Mana mungkin ya Allah? Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanamkan dengan seyakin-yakinnya kalau Allah sudah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, Allah menginginkan sesuatu, Allah cukup mengatakan jadi maka jadi. Sesuatu yang tidak mungkin dalam pemikiran kita, itu mungkin saja kalau Allah berkehendak. Maka lahirlah Ismail alaihissalam. Lahirnya Ismail buah dari ketawakkalan, keyakinannya di dalam meminta kepada Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, uswah tentang kesabaran beliau. Bisa kita bayangkan hadirin yang dirahmati Allah, bertahun-tahun mendapatkan hadirnya seorang anak yang akan meneruskan perjuangan beliau. Ketika masa-masa bahagia itu hadir, datanglah
ujian sebagai pengukur dari keimanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan putranya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, "Wa lanabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Kata Allah, sungguh kami akan uji kalian. Ada ujian dalam bentuk keburukan, ada ujian dalam bentuk kebaikan, ada ujian yang enak, ada ujian yang tidak mengenakan. Wa ilaina turja'un. Dan pada akhirnya hanya kepada kami kalian akan kembali. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, datanglah ujian itu sehingga Nabi Allah Ibrahim utarakan di hadapan putranya tercinta, sehingga beliau menyebut dengan sebutan bunayya, panggilan kesayangan kepada Ismail. Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk. Wahai putraku kekasihku, dalam mimpiku aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Apa jawab dari anak yang halim itu, yang saleh itu? Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayah, kalau memang itu perintah datangnya dari Allah, laksanakan ya Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau dapatkan aku ya Allah, ya Allah, semoga termasuk dari orang-orang yang sabar. Beginilah Nabi Allah Ibrahim dan Ismail mencontohkan tentang kesabarannya, kecintaannya kepada Allah, ketaatannya kepada Allah melebihi dari apapun yang dia miliki. Sehingga baginda Rasulullah SAW ingatkan kepada kita, belum beriman di antara kalian kalau seandainya ayah kalian, ibu kalian, anak kalian, kekayaan harta benda kalian lebih kau cintai daripada Allah dan Rasulnya. Nabi Allah Ibrahim mengajarkan kita tentang kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, dengan ketawakkalannya, dengan kesalehannya, dengan kesabarannya, Allah memberikan penghargaan yang luar biasa kepada Ibrahim. Allah gambarkan di dalam Al-Quran, innahu min ibadiyas salihin. Sesungguhnya Ibrahim itu termasuk hamba-hambaku yang saleh. Penutup dari khutbah ini, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ahasiban nasu ayyutraku fayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira, kata Allah, setelah dia mengucapkan kami beriman kepada Allah, yang kemudian Allah tidak memberikan ujian-ujian kepada sebagai konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah, yakinlah bahwa Allah akan mendatangkan ujian-ujian itu kepada kita. Bagaimana Nabi Allah Sulaiman alaihissalam ketika diberikan ujian dalam bentuk kekayaan, kekuasaan, jabatan, kerajaan yang megah, apa yang dia bilang? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Wa hadza liyabluwani. Dan semua yang kumiliki ini, harta benda, kekayaan, kedudukan, jabatan, sebagai ujian untukku. Aashkuru am akfur. Apakah dengan ujian ini aku menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah, atau sebaliknya menjadi orang-orang yang kufur? Maka sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah, hari ini kita tundukkan kepala, kita sujud tersyukur di hadapan Allah, kita salat dan kita laksanakan kurban sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. La yanalullahu luhuha wa la dimauha walakin yanalullahu taqwa minkum. Enggak akan sampai kepada Allah dari hewan korban yang kita sembelih darahnya, tidak sampai kepada Allah dagingnya. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum
تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا الله إن الله هو الغفور الرحيم. الله